hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau ini Rafli bisa ini tampilkan kitabnya. This call is now being recorded. Kalau punya kitabnya, PDF-nya yang ada terjemahannya itu boleh ditampilkan, dipresentasikan. Nah, tayyib. Nah, Pak di slide cari yang nawaqidul wudu. Faslun fi nawaqidi al-wudu'i. Pembatal-pembatal wudu. Dapat? Ini caranya kita cara untuk mengkajinya. Kalau kemarin itu Anda baca sendiri, kemudian Anda syarahkan ini agar lebih interaktif antar sama kita. Nanti setiap santri akan membaca satu pasal ya, satu subjudul. Satu subjudul diterjemahkan, kemudian baru kita syarah ya. Begitu juga tholibat juga membaca. Nah, dimulai dari Rafli, tafadhol. Waduh. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ستة أشياء ستة أشياء Oke, Rafli, coba diulang, tadi belum kedengaran. Wa mubtilatul wudu'i sittatu asya. Suaranya belum nyala kayaknya. Dari yang mana, Ustaz? Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal wudu. Dari yang mana, Ustaz, bacanya? Ini sunan wudu oleh tinja setelahnya, halaman setelahnya lagi. Coba halaman setelahnya lagi. Halaman 8. Halaman 7 ya? Nah, ini nawaqidul wudu. Nah, ini dia. Hal-hal yang membatalkan wudu. Iya, betul. Oke. Itu bahasa Arabnya nggak ada harakatnya ya? Iya, nggak ada harokatnya, Ustaz. Oke, gini deh. Oke, mungkin kita mulai nanti di pertemuan selanjutnya saja. Yang ini yang dibacakan sama santri, nanti Anda cari kitab yang ada harakatnya.
Nah, ini biar Ana yang baca dulu, kemudian kita syarah. Nah, Ustaz. Faslun qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nawaqidul wudu' walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya' ma kharaja minas sabilaini wan nawmu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin walam sirrajul al-mar'atil ajnabiyyah min ghairi ha'ilin wa massi farjil adami wa bibatinil kaffi wa massi halaqati duburihi 'alal jadid. Hal-hal yang membatalkan wudu yaitu 6 perkara. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ya, depan dan belakang. Ya, apakah itu air seni atau buang air besar, atau apakah itu dari mani, wadi, dan madhi. Nah, itu semua yang keluar dari jalur depan dan belakang itu semuanya membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Akan tetapi nanti dibedakan, ada yang menyebabkan mewajibkan mandi, ada yang tidak. Misalnya mani yang keluar itu wajib mandi. Tapi misalnya seperti buang air besar, buang air kecil itu tidak buang air kecil dan buang air besar itu tidak mengharuskan mandi, tidak mengharuskan mandi. Kemudian yang kedua, tidur tidak dalam keadaan duduk yang tetap. Nah, ini ini ada sedikit yang berbeda, bukan berbeda tapi ini khas di mazhab Syafi'i, yaitu secara umum tidur itu jika dia lelap, ya, jika seorang itu tidurnya lelap, itu dalam fikih yang lain itu dapat membatalkan wudu. Tapi kalau dia tidurnya lelap namun dalam keadaan duduk itu tidak batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Misalnya seperti orang yang ketiduran di sholat Jumat. Misalnya dia sandaran di tiang. Nah, itu kan keadaan duduk yang tetap. Itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya antum misalnya lagi di masjid kampus, istirahat dari habis maghrib, ya, habis sholat maghrib, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, nunggu isya di masjid. Tapi karena saking capeknya antum misalnya berbaring di pojok masjid atau di teras, kemudian tertidur pulas. Nah, yang seperti itu membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya, wazawalul aqli bisukrin aw maradin. Hilangnya akal sebab zawalul akal sebab mabuk atau sakit. Jadi ya orang kehilang kewarasannya bisa dengan hal yang memabukkan itu membatalkan wudu, atau sakit, ya, epilepsi atau ayan. Baik itu yang sementara waktu apalagi yang permanen. Jika yang permanen jelas itu udah tidak mukallaf lagi, tidak diwajibkan atasnya syariat. Tapi misalnya seperti orang-orang yang terkena penyakit epilepsi yang sifatnya kambuh-kambuhan, kadang waras, kadang dia kambuh, seperti itu. Walam sirrajulil mar'atil ajnabiyyah min ghairi ha'il. Dan seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas. Nah, ini juga yang khas tanpa ada pembatas. Kalau dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, ini perbedaan ini, menyentuh wanita ini, itu kembali ke ayat aula maslumun nisa. Itu di ayat tentang wudu, aula maslumun nisa, atau jika ketika engkau menyentuh wanita. Nah, lama sayulamisu, menyentuh, artinya secara bahasa menyentuh. Cuman ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami bahwasanya ayat tersebut artinya bukan dipahami secara teks, namun dia maknawi atau jas. Nah, secara teks artinya menyentuh itu yang dipegang mazhab Syafi'i.
Tapi seperti mazhab Hambali itu memaknai menyentuh di sini artinya apa? Berhubungan badan. Berhubungan badan. Maka menyentuh wanita yang bukan mahram sekalipun itu tidak membatalkan wudhu. Itu membatalkan wudhu. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak dimaknai menyentuhnya di situ betul-betul makna secara bahasa menyentuh. Misalnya untuk di kampus ya, menyentuh kampus lupa salaman itu membatalkan wudhu, apakah itu salaman atau misalnya kadang kan nepuk pundak atau kepala, mungkin seperti itu. Nah, itu membatalkan wudhu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini min ghairi ha'ilin, jika tidak ada pembatas. Maksudnya apa? Misalnya kalau dengan sarung tangan itu dia tidak batal wudhunya. Tapi kalau lihat di footnote-nya, coba di scroll sedikit, tapi itu dijelaskan bukan berarti maknanya ini seseorang itu boleh menyentuh wanita setelah tadi kita bahas bahwasanya mazhab Hambali dan mazhab Hanafi itu mengatakan menyentuh wanita non mahram itu tidak membatalkan wudhu, bukan berarti maknanya menyentuh wanita non mahram itu dibolehkan, bukan. Hukumnya tetap haram ya, hukumnya haram. Akan tetapi tidak membatalkan wudhu. Mazhab Syafi'i haram dan membatalkan wudhu, seperti itu. Haram dan membatalkan wudhu. Cuman dibedakan mazhab Syafi'i jika dia menyentuhnya tanpa penghalang, tanpa alas, ya tanpa sarung tangan misalnya, sudah haram dan membatalkan wudhu. Tapi jika dia menyentuhnya dengan sarung tangan, ya dia tetap haram ya, bersalaman dengan wanita non mahram, tapi tidak membatalkan wudhunya, Kemudian wa massi farjil adami bi batinil kaf, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Apakah itu laki-laki dan perempuan sama, ini juga membatalkan wudhu. Nah, istilahnya bagaimana orang misalnya kan kalau rata-rata menyentuh kemaluan karena ingin buang air kecil, memangnya dia batal karena buang air kecil. Tapi kadang kan ada yang punya kebiasaan suka menggaruk-garuk seperti itu juga. Nah, itu membatalkan wudhu. Yang terakhir, yang keenam, ini khas mazhab Syafi'i di qaul al-jadid. Di qaul al-jadid, karena mazhab Imam Syafi'i ada sedikit perbedaan antara ketika beliau qaul qadim, mazhab lama beliau ketika beliau di Baghdad, kemudian qaulun jadid, mazhab yang baru beliau ketika beliau di Mesir. Nah, ketika beliau di Mesir berpendapat bahwasanya seseorang menyentuh lubang duburnya itu juga membatalkan wudhu. Sekarang pasal selanjutnya mujibatu al-ghusl. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Salatatun tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang mewajibkan seseorang untuk mandi, di sini terjemahnya hal-hal yang mengharuskan. Enggak. Mujibat di sini harus tetap diterjemahkan secara syar'i, yaitu yang mewajibkan. Kadang dia harus mandi tapi tidak wajib. Nah, istilahnya bilang, antum kalau mau pergi kuliah ke kampus ya harus mandi lah, gitu kan? Tapi belum tentu mandinya mandi wajib. Seperti itu maksudnya. Di sini mandi yang wajib secara syar'i. Yang pertama, wahya iltiqaul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mauti. 3 yang pertama itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan sama. Yang pertama, iltiqaul khitanaini. Bersentuhannya 2 khitan, bertemunya 2 kemaluan. Misalnya suami istri. Ini nah, walaupun tidak sampai ejakulasi, itu juga sudah mewajibkan mandi. Sudah mewajibkan mandi walaupun tidak mengeluarkan mani, itu sudah ketika sudah bertemu itu sudah mewajibkan
mandi. Kemudian wa inzalul mani. Nah, dan mengeluarkan mani. Nah, keluarnya mani ini kan tidak mesti dengan berhubungan badan. Bisa jadi karena mimpi basah. Nah, mimpi basah itu juga mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Wal mautu, yang terakhir, ketika seorang meninggal dunia maka wajib untuk dimandikan. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa wa hiya al haidu wan nifasu wal wiladatu. Yang ketiga, yang terakhir, yang hanya berlaku bagi kaum wanita, yaitu ketika selesai haid, ketika selesai nifas, dan setelah melahirkan. Itu sudah wajib mandi. Kan tapi haid dan nifas setelah mandi itu maknanya sudah wajib sholat kembali. Kan tapi setelah melahirkan mandi, yaitu tetap melanjutkan nifas terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Faraidul ghusli. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya. Fardu mandi. Nah, mandi sini udah kita garis bawahi tadi. Mandi maknanya mandi yang wajib. Mandi yang wajib secara syar'i. Itu rukunnya apa saja? Wa faraidul ghusli thalathatu asya. Aniyatu wa izalatun najasati in kanat ala badani wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashar. Fardu mandi ada 3 perkara, yaitu niat. Pertama niat, yang kedua menghilangkan najis pada badannya jika ada, misalnya seperti mimpi basah, tentunya itu nempel di kulit. 3, menyampaikan air ke semua rambut dan kulit. Menyampaikan air ke semua bagian, baik itu rambut dan kulit. Nah, ini yang wajib mandi. Berarti mana yang wudu? Kan ada sering kita diajarkan kalau mandi wajib itu ada wudunya. Nah, ini dia setelahnya di bawahnya, yaitu wudu itu masuk ke apa? Ke sunnahnya mandi wajib. Sunanul ghusli. Wa sunanuhu khamsatu asya. At-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul jadi ala jasadi wal muwalah wa taqdimul yumna ala yusra. Sunah-sunah mandi ada 5 perkara, yaitu membaca bismillah terlebih dahulu, berwudu sebelumnya, menjalankan tangan ke semua badan. Maksudnya apa? Tangan kita betul-betul menyikat atau menggosok semua bagian tubuh seperti ke ketiak, bagian-bagian yang seringnya air tidak sampai ke situ. Yang keempat, mualah, berurutan. Yang kelima, mendahulukan bagian kanan dari yang kiri. Nah, ini di sini faedah dari mengetahui mana bagian yang fardu, mana bagian yang sunnah, itu ketika antum dalam keadaan yang misalnya dalam situasi tidak normal. Misalnya normalnya seorang itu di rumahnya itu ada kamar mandi ya, airnya banyak, begitu airnya banyak. Ya dia sebisa mungkin ketika mandi wajib itu juga melakukan hal-hal yang sunnah untuk menambah pahala, wudu terlebih dahulu. Tapi misalnya dalam keadaan di rumah, tapi air lagi habis, di torennya habis, atau di dari pipanya nggak keluar atau gimana, airnya sedikit. Nah, di situ dia memanfaatkan pemahaman fikihnya, di situ mengambil perannya, yaitu yang penting niat, kemudian menghilangkan najis pada badan, kemudian mengguyur badan dengan air. Walaupun sekali guyuran tapi semuanya sudah basah, itu sudah cukup. Atau bagi yang tinggal di pinggir sungai atau pinggir laut, kan banyak juga masyarakat yang rumahnya di atas pinggir laut. Nah, kadang anak-anak itu juga suka langsung mandi ke laut, terjun dari teras rumahnya seperti itu. Misalnya dia dalam keadaan junub misalnya, ya udah dia bismillah langsung jebur, udah sah. Bismillah langsung jebur, langsung sah, seperti itu. Nah, atau antum lagi hujan, pengen mandi hujan gitu kan, lagi junub, pengen mandi wajib. Nah, itu juga bisa. Bismillah, keluar ke kucuran air hujan, udah langsung sah mandi wajibnya. Halaman selanjutnya.
Al-irtisalat al-masnunah, mandi-mandi yang sunnah. Tadi mandi wajib itu mandi orang yang wajib baginya untuk mandi sebelum melakukan sholat. Ini disunnahkan baginya untuk mandi. Oh, ini udah macam-macam. Oke, Dito pertemuan sebelumnya terakhir sudah sampai macam najis. Ini berarti udah kita bahas ya. Oke, coba lanjutkan slide-nya. Rafli sampai ketemu macam-macam najis. Oke, ini dia anwa'un najasa. Oke, syukran Dito. Anwa'u an-najasati, macam-macam najis. Faslun. Nah, ini beberapa kaidah yang ketika dipahami ini mudah sekali untuk memahami fikih. Yang pertama, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Ini kaidah pertama, itu bisa pahami semua cairan yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur adalah najis selain mani. Nah, berarti wadi, mazi itu najis. Itu najis. Sama halnya dengan najisnya air seni dan kotoran feses. Kemudian wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa bawla sabi alladhi lam ya'kul ta'am fa innahu yadhur bi rashil ma alaih. Mencuci semua yang terkena air kencing dan kotoran, ya, kotoran maksudnya yang najis-najis tadi adalah wajib. Kecuali kencing anak bayi laki-laki yang belum makan. Nah, ini terjemahannya kurang. Itu anak bayi laki-laki. Kecuali kencing anak bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Maka untuk menyucikannya cukup dipercikkan dengan air saja. Ini dibedakan dalam fikih antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Untuk bayi perempuan, dari awal lahir itu air seninya sudah dianggap najis. Tetapi untuk anak laki-laki tidak. Selagi bayinya masih full ASI, itu air seninya belum najis. Misalnya ngompol lupa pakai pampers, ngompolnya di atas kasur, kena spray, itu cukup dipercikan air, disikat sedikit sudah. Tapi jika misalnya bayi perempuan, spraynya mesti dicuci. Dan batasannya ini bukan dengan batasan hitungan bulan. Ustaz, bayi berapa bulan? Enggak, tapi batasannya selama dia belum memakan makanan. Jadi kan bayi kalau anjuran dokter kan bayi itu baru mulai MPASI, baru mulai diberikan makanan makanan secara umumnya bukan ASI lagi, itu di umur 6 bulan. Tapi terkadang ibu-ibu kita ada yang umur 4 bulan itu sudah dikasih buah-buahan atau bahkan bubur, mungkin Promina dan seterusnya. Nah, ketika bayi laki-laki udah memakan makanannya itu tadi, itu air seninya sudah terhitung najis. Coba slide-nya hilang atau dari Ana aja. Oh, sinyal hilang. Oke. Nggak apa-apa, dari Ana aja. Udah kelihatan ya? Kemudian wala yu'fa an syai'in minan najasat ilal yasira minad dami wal qaih. Dan tidak dimaafkan najis, ya, satu najis pun, maksudnya
semua najis tadi tidak dimaafkan, maksudnya apa? Harus wajib dicuci, kecuali darah dan muntah yang sedikit. Darah dan muntah yang sedikit. Nah, darah dan muntah itu berarti termasuk najis sebenarnya. Tapi jika hanya sedikit saja, nah itu belum najis dan belum membatalkan sholat. Belum membatalkan sholat. Misalnya lagi sholat ada nyamuk ya di tepuk. Nah itu darahnya masih terhitung sedikit. Jadi sholatnya tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau misalnya dia punya jerawat, kadang kan tipe jerawat itu ada yang jerawat batu istilahnya. Itu kadang orang sholat kan ada yang tangannya nggak sana gerak sini sambil sholat, sambil garuk-garuk, pegang-pegang jerawat, pecah jerawatnya. Nah darahnya ngalir ya. Kadang ada nanah kuningnya juga. Itu ngalir dari pipi kadang sampai ke dagu bagian bawah. Nah kalau dia udah ngalir seperti itu berarti hitungannya dia sudah banyak. Nah itu sholatnya apa? Batal. Atau misalnya lagi luka di kaki atau di tangan, diperban. Tapi mungkin pas sholat, misalnya melakukan gerakan yang tertekan tadi lukanya, kemudian darahnya mengalir lagi. Nah, perbannya kelihatan darahnya itu basah. Nah itu juga udah membatalkan sholat, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang paragraf selanjutnya, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fi fa innahu la yanjusu. Hewan yang tidak mengalir darahnya apabila jatuh ke dalam bejana dan mati di sana, maka hewan itu tidak membuat airnya najis. Nah, misalnya dalam madzhab Syafi'i itu kan ada istilah air hitungan 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Dan benda-benda najis itu jika masuk ke bejana yang airnya kurang dari 2 kullah, maka najis. Ya. Maka najis. Akan tetapi jika lebih dari 2 kullah, dilihat apakah benda najis itu mengubah salah satu sifatnya atau tidak. Mengubah baunya, warnanya, dan rasanya atau tidak. Jika tidak, maka tidak najis. Jika mengubah salah satunya, maka najis. Tapi ada pengecualian, jika yang jatuh ke dalam bejana, walaupun itu kurang dari 2 kullah ini, jika yang jatuh adalah binatang yang darahnya tidak mengalir, berarti apa? Serangga ya. Serangga itu darahnya tidak mengalir. Misalnya kecoa jatuh, itu airnya tidak najis. Airnya tidak najis. Berbeda misalnya dengan tikus. Bukan air saja, misalnya dalam bejana itu ada minyak goreng gitu kan, misalnya satu drum misalnya minyak goreng, rupanya lupa nutup, masuk jatuh tikus, itu najis ya, minyak goreng nggak boleh dipakai. Kemudian wal hayawan kulluhu tahirun illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya. Semua hewan adalah suci selain anjing dan babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Jadi maksudnya di sini semua suci apa? Secara jisimnya, tubuhnya saja, apalagi liurnya. Maka semua binatang seperti kelinci, hewan-hewan peliharaan, semuanya itu tahir. Ya, tapi jika anjing dan khinzir itu sudah najis. Au matawallada minhuma au min ahadihima, atau peranakan dari keduanya atau salah satunya. Ini wallahu alam, apakah secara biologi apa bisa hewan beda jenis membuahi atau enggak? Misalnya anjing ke kucing atau sebaliknya bisa atau enggak? Nah, tapi kalaupun bisa itu dan itu terjadi, maka itu dia mengambil sifat yang haramnya. Kemudian kaidah selanjutnya,
Wal maitah kulluha najisatun illa samak wal jarad wal adami. Bangkai, semua bangkai adalah najis. Semua bangkai adalah najis. Kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Ikan, apakah itu kita pancing, kemudian dia mati, atau memang dari awal misalnya sudah ngapung di air, itu enggak najis. Begitu juga belalang. Dan jenazah atau bangkai manusia itu tohirun, enggak najis. Kecuali najisnya yang bersifat karena keluar dari tubuhnya, misalnya kotoran dalam perutnya. Jadi najis itu kotorannya yang menempel pada tubuhnya, bukan tubuhnya. Misalnya antum sudah berwudu, pergi takziah ke salah satu saudara yang meninggal. Ya, pergi takziah ke salah satu saudara yang meninggal, antum di rumah sudah wudu. Ketika sampai ke kediaman rumah duka, jenazahnya sedang disemayamkan di tengah ruang tamu, ya, sebelum dikuburkan. Menunggu tamu-tamu dan keluarga-keluarga terdekat. Misalnya itu keluarga terdekat untuk ingin mencium keningnya untuk terakhir kali seperti itu. Nah, itu mencium keningnya itu, jika kita katakan jenazah tidak najis tohir, berarti wudu antum tidak batal. Tidak batal. Tapi misalnya tadi kan kaidah di atasnya apa? Semua hayawan tohirun kecuali anjing dan babi tadi, kalb dan khinzir, itu dalam keadaan hidup. Nah, ini jika dia sudah menjadi bangkai, nah hewan-hewan yang masa hidupnya dia tohir, ketika dia sudah dibangkai, dia menjadi apa? Menjadi najis. Misalnya ayam atau bebek. Dia antum lagi melihara ayam, tapi tiba-tiba pagi misalnya antum lihat dia mati, kedinginan misalnya. Antum mau kuburkan. Antum lagi ada wudu, antum pegang langsung tubuhnya, bagian tubuhnya. Nah, itu wudunya menjadi batal. Kecuali antum misalnya pakai sarung tangan atau dilapisi plastik seperti itu enggak kena langsung, itu wudunya enggak batal. Jadi dibedakan hukumnya ketika hewan itu sedang masih hidup atau sudah mati. Jika masih hidup, semua hewan adalah tohir kecuali kalb wa khinzir. Tapi jika sudah mati, semuanya adalah najis kecuali apa? Kecuali ikan, belalang, dan jenazah manusia. Jenazah manusia. Wa yughsalul ina min wulughil kalbi wal khinziri sab'atu marrat. Ihdahunna bit-turab. Dan bejana yang dijilat anjing atau babi, terkena jilatannya, maka itu harus dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ini malu. Nah, ini misalnya kalau untuk di kota jarang lah terjadi, tapi misalnya antum tinggal di perkebunan, memelihara anjing untuk perkebunan itu boleh hukumnya, untuk menjaga perkebunan, untuk menjaga hewan ternak itu boleh. Nah, kadang kan anjing itu dia bermain-main di rumah, nah akhirnya menjilati bejana misalnya, atau bahkan menjadi seperti sofa, atau bahkan liurnya netes di atas lantai. Nah, itu cara membersihkannya bagaimana? Yaitu 7 kali dicuci, salah satunya dengan tanah. Wa yughsal min sa'ir najasah marrah ta'ti alaihi wa thalathat afdal wa thalathati afdal. Dan semua najasat itu dicuci sekali saja, kecuali yang kalb dan khinzir tadi, akan tetapi dicuci 3 kali itu lebih baik. Terakhir, wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahur wa id kullilat bi tarhi syai'in fiha lam yadhkur. Nah, maka jika khamr arak menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr itu menjadi suci. Akan tapi jika menjadi cuka karena diberikan sesuatu di dalamnya, maka tidak suci. Nah, ini terkait pembahasan fikih kontemporer. Hukum misalnya bir 0% alkohol. Nah, itu hukumnya bagaimana? Kan kaidah utama dalam khamr itu sebab haramnya apa? Kullu muskirin
qaliluhu wa katsiruhu haram. Setiap yang memabukkan, maka apa? Maka dia haram, sedikit atau banyaknya. Sedikit atau banyaknya. Maka ketika dia sudah dipres sampai hilang derajat alkoholnya hingga 0%, itu bagaimana hukumnya? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Dalam madzhab Syafi'i, wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in takhallala bi tarhi syai'in lam yadhkur fiha lam yadhkur. Kalau dia berubah secara alami, itu dia menjadi suci, tahir. Tapi jika dia berubah karena diberikan satu zat tertentu, zat tambahan atau proses kimia tertentu, maka dia tidak menjadi tahir. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bir bintang 00 itu kalau di Indonesia yang secara umum dia madzhab Syafi'i itu hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Tapi dalam madzhab Hambali, ini sebagai khazanah fikih, dalam madzhab Hambali itu mengambil pendapat intinya itu apa? Dia memabukkan atau enggak. Ketika dia tidak memabukkan lagi, maka keharamannya sudah hilang. Keharamannya juga hilang. Dengan kaidah al-illatu al-hukmu yaduru ma'illatihi haitsudah. Hukum itu berputar-putar bersamaan dengan sebabnya. Jika sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Sebab pengharaman khamr apa? Memabukkan. Maka jika sebabnya sudah hilang, tidak memabukkan lagi, berarti hukumnya juga hilang. Seperti itu. Nah, tentunya dalam kehati-hatian kita lebih tenang untuk mengamalkan madzhab Syafi'i dalam masalah ini. Nah, misalnya antum juga tentunya seperti bir tadi itu kan itu sudah menjadi image atau brand itu minuman-minuman yang beralkohol. Tentunya jika kita meminumnya itu image yang ada tetap melekat di situ. Nah, ini sedikit lagi kita habiskan, kemudian baru nanti kita bussolah. Sahaidu wan nifasu wal istihadatu faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima damul haidhi wan nifasi wal istihadati. Pasal cairan yang keluar dari farj wanita ada 3, yaitu ada 3 macam darah, yaitu darah haid, darah nifas, darah istihadah. Fal haidhu huwa damul kharij min farjil mar'ati ala sabil min ghairi sababil wiladah walau aswadun muhtadibun lazza'. Haid adalah darah yang keluar dari farj wanita ketika sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya sangat hitam, lagi terasa panas dan perih. Nah, ini ma'ruf ya, ini ma'ruf. Justru tanda wanita itu sehat, haidnya datang dengan jadwal yang teratur. Maka ketika jadwal perempuan itu haidnya tidak teratur itu berarti harus diperiksakan kesehatannya. Salah satunya itu indikasi dari masalah kesuburan. Karena ada wanita yang dia tidak haid sepanjang setahun, itu haid cuma sekali 2 kali, bisa sampai berbulan-bulan baru haid. Waktu dia masih belum nikah, mungkin itu malah enak kan begitu kan, malah mikirnya wah enak dong, nggak ribet-ribet pakai pembalut dan seterusnya seperti itu. Tapi secara kesehatan itu penting untuk diperiksakan, karena kejadiannya apa? Dia ketika belum nikah dia nggak pusingkan masalah itu, tapi pas nikah baru ketahuan. Akhirnya apa? Akhirnya si perempuan tadi susah mendapatkan anak. Setelah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, baru dia mendapatkan keturunan. Ketika diperiksa sama dokter, baru ketahuan. Itu indikasi apa? Tidak subur. Harusnya diperiksakan dari awal untuk program kehamilan. Kemudian wan nifas wa damul khariju aqibul wiladah. Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ini ma'ruf juga. Yang terakhir wal istihadah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas.
Nah, ini yang sering membingungkan darah istihadah ini adalah darah yang keluar bukan pada hari haid dan bukan karena nifas. Bukan karena nifas. Jadi bagi wanita yang jadwalnya itu sudah teratur, kalau ada darah keluar, apalagi warnanya segar ya, warnanya segar. Kalau darah haid itu warnanya apa? Kehitaman. Nah, ini keluar darah segar. Maka itu darah sakit, darah istihadah itu darah sakit. Dia periksakan periksakan kesehatannya lebih baik, tapi dia tetap sholat. Nanti ada perbedaannya di sini. Perbedaannya di sini antara istihadah dengan haid secara hukum. Haid dan istihadah. Wa aqallu sekarang mudahnya. Wa aqallu al-haidhi yawm wa layla wa aktsaru 15 yawman wa ghalibu 6 aw 7. Haid, masa minimal haid ada yang sehari semalam, cuma sehari semalam dia haidnya ada. Sedangkan yang maksimalnya itu 15 hari. Maksimal haid itu 15 hari. Kalau lebih itu berarti sakit, ada sakitnya. Dan umumnya 6 atau 7 hari. Ya, ini 7 hari ini yang rata-rata wanita. Adapun nifas, wa aqallun nifasil lahzah. Wa aktsaru 60 yawman wa ghalibu 40 yawman wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wal ahdal aktsar. Masa minimal nifas adalah sekejap. Sekali pancara, maksudnya setelah dia melahirkan darah yang keluar udah. Kalau dia berhenti nggak ada keluar lagi, berarti nifasnya sudah nggak ada. Berarti dia udah langsung lagi sholat. Nggak langsung nunggu belum 40 hari. Baru ini hari pertama nggak keluar, atau dia keluar darah nifasnya di hari ke-20 udah hilang. Berarti udah wajib sholat, nggak nunggu 40 hari. Tapi ini angka ini menyebutkan rata-rata. Ya, maksimalnya 60 hari, umumnya 40 hari. 40 hari. Nah, ini fikih bagus juga untuk nanti laki-laki antum sebagai suami. Kalau 40 hari antum udah sabar nunggu yang 40 hari, di hari 41 masih keluar, antum jangan putuskan, oh enggak, ini udah selesai nifasnya, itu dari istihadah. Dari istihadah. Kalau istihadah berarti wajib sholat dan boleh berhubungan badan, gitu kan. Enggak. Harus tetap ditunggu sampai 60 hari. Itu dia batas maksimalnya. Dan ibu-ibu di sini juga nanti harus pahami itu juga. Nah, untuk memahami pasangannya. Memahamkan pasangannya. Masa minimal suci antara 2 haid ada 15 hari. Masa minimal dan tidak ada batasan maksimalnya, itu nanti tergantung dia haidnya itu seminggu atau berapa hari dalam tiap bulan. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. Biasanya wanita itu sudah mulai haid itu ketika umurnya 9 tahun. Nah, itu rata-rata. Ini di zaman dulu, di zaman fikih ini, Matan Abi Syuja. Kalau sekarang apakah lebih cepat karena ya semakin modern, zaman semakin modern, apa enggak? Nah, itu kalau lebih cepat itu boleh. Itu boleh. Dan wanita ini memang dia rata-rata lebih cepat haid daripada laki-laki yang balik ya. Laki-laki balik itu hitungan belasan. Wa aqallul hamli 6 ashhur wa aktsaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Usia minimal kehamilan itu 6 bulan. Ya, 6 bulan itu kalau dia dipaksakan lahir, misalnya karena aksiden, itu lahir ya, jadi bayi. Maksimalnya 4 tahun, umumnya 9 bulan. Nah, 4 tahun ini dipersisihkan ulama. Karena ada riwayat disebutkan, Nisa Bani Ajlan yahmilna 4 sinin. Dalam literatur fikih disebutkan, ada namanya satu kabilah namanya Bani Ajlan. Itu perempuannya rata-rata hamilnya 4 tahun. Itu tentunya di zaman itu ketika teknologi belum berkembang. Tidak bisa melihat apa sebenarnya dalam isi perut. Tapi terakhir ada penelitian untuk itu. Ketika kami membahas ini dengan dosen di Libya, beliau sebutkan akhirnya ada yang meneliti terkait masalah itu. Benarkah wanita bisa hamil 4 tahun? Wanita bisa hamil 4 tahun. Ternyata enggak.
dia tetap hamil 9 bulan, tapi selama 3 tahun sebelumnya itu, selama 3 tahun 2 bulan itu, memang mereka secara apa ada bawaan, ada penyakit seperti itu, perutnya membuncit. Perutnya membuncit terisi sama gas. Terisi sama gas tertentu, akhirnya membuncit, dikira apa? Dikira hamil. Kan dikatakan, oh enggak, ada gerak-gerak di perut. Nah, itu juga pergerakan dari gas, pergerakan dari gasnya. Jadi yang umumnya 9 bulan atau 10 bulan atau maksimal 12 bulan lah. 12 bulan itu ada. Ma yahrumu bil haidhi wan nifasi wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya' as-salatu was-shaum wa qira'atul Qur'ani wa masul mushafi wa dukhul masjidi wa tawafi wal istimta' bima baina surati wa rukbah. Ketika haid dan nifas diharamkan 8 perkara. Salat, puasa, membaca Quran, menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i membaca pun nggak boleh, apalagi menyentuhnya. Nah, kalau dalam mazhab lain kan menyentuhnya yang nggak boleh, tapi membaca tetap boleh. Masuk masjid, tawaf, berhubungan badan, dan di sini yang ke-8 ini nggak apa ya? Nah, ketika istri itu ketika haid atau nifas itu tetap boleh bercumbu, tapi nggak boleh di bagian antara pusar dan lutut. Nggak boleh di bagian itu. Nah, di sini nggak ada disebutkan istihadah. Berarti darah istihadah, darah sakit itu dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap boleh baca Quran. Tapi kata Nabi SAW, orang yang lagi istihadah, perempuan lagi istihadah itu agar mandi tiap kali mau sholat. Agar mandi tiap kali mau sholat. Itu caranya. Agar mandi tiap kali mau sholat. Ma yahrumu 'ala junubi wa yahrumu 'ala junubi khamsatu asya' as-salatu wa qira'atul Qur'an wa masul mushaf wa hamlu wa tawaf wa lubsu fil masjid. Diharamkan bagi yang junub, laki-laki perempuan, sholat, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan membawanya, bertawaf dan berdiam di masjid. Ma yahrum 'alal muhdits. Terakhir ini orang yang berhadas diharamkan apa? Sholat, tawaf dan menyentuh mushaf dan membawanya. Nah, jadi menyentuh mushaf ini juga mazhab Syafi'i itu bagi yang hadas habis buang air kecil dan buang air besar itu boleh baca Quran tapi nggak boleh menyentuh langsung. Nggak boleh menyentuh langsung sampai berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Berdalilkan dengan ayat tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bertoharoh. Tentunya ini ada khilaf di sini. Ulama lain menyebutkan tetap boleh jika itu hadas ya, bukan junub. Oke, ini untuk dars untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Kita masuk ke Kitabu as-Salat. Insyaallah sampai ini juga yang kita bahas itu masih ma'ruf ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di kolom pesan. Wah, Jamil, ini pertanyaannya Regina. Kalau semisal minuman hasil fermentasi lebih dari 3 hari, kita nggak tahu kadar alkoholnya berapa, tapi kalau diminum tidak memabukkan, hukumnya bagaimana? Nah, minuman fermentasi, kan yang difermentasikan ini dia ada beberapa buah atau makanan yang itu ciri khas untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan minuman keras atau menjadi arak misalnya, arak seperti tapai atau apel. Nah, itu. Sekarang ini jelas ketika orang itu memfermentasikannya dengan niat apa kan seperti itu kan? Karena seperti tapai itu kan dia orang-orang yang memfermentasikan tapai misalnya itu jelas untuk menjadikan arak. Tapi misalnya Ustaz bukan niat ingin difermentasikan, tapi misalnya lupa minumnya gitu kan, lupa makannya, akhirnya terfermentasikan. Fermentasinya teh.
Oh kirain, karena bacanya tadi kirain Sunda tadi, fermentasinya teh Ustaz gitu. Fermentasinya teh, yang terfermentasi itu teh gitu ya. Nah kalau untuk teh, Anda nggak tahu apakah dia nanti akan ada zat alkoholnya atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak memabukkan, itu balik ke kaidah utamanya yang tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Jika dia tidak memabukkan, maka dia tidak mengambil hukum haram. Tapi kalau masalah kadar alkohol ini balik ke sebenarnya ke uruf kita, secara pengetahuan dasar kita, benda itu atau makanan atau minuman itu berapa hari dia baru mengeluarkan alkoholnya gitu kan. Kalau belum, tapi kalau keluar udah sebaiknya jangan diminum. Itu yang untuk jawaban yang pertama. Kedua, misalnya memegang badan anjing, apakah harus bersuci juga dengan air tanah sebanyak 7 kali seperti kena jilatan? Enggak. Yang dikhususkan hukum 7 kali dengan air dan tanah itu air liurnya. Untuk tubuhnya enggak. Tubuhnya najis ya, itu cara menghilangkannya dengan mencuci kemudian kita berwudu. Yang khusus dengan 7 kali itu air liurnya, jilatannya. Ada pertanyaan lain? Baik. Kalau nggak ada, fabarakallahu fikum jami'an wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minna a'malana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.